Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Muhammad Nur Farid, NIM 126311201023. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mariski. A. Perpanjangan pengamatan atau keikutsertaan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti penilaian kembali ke lapangan melalui pengamatan. Wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara penelitian dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Penelitian kembali ke lapangan setelah melakukan analisis data dan telah merumuskan sejumlah kategori. Ia menambah waktu berada di lapangan untuk mengecek apakah kategori yang dirumuskannya sesuai dengan perspektif para partisipan. Jadi penelitian mencoba membersihkan kemungkinan bias pribadinya. B. Meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambung. Hal ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena dengan meningkatkan ketekunan berarti penelitian akan mengecek kembali hasil penelitian apakah benar atau ada yang salah. Ketika mengecek kembali ternyata ada kesalahan, maka peneliti bisa memperbaiki data tersebut sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. C. Triangulasi. Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksa ulang dapat dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan atau akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan 3 strategi, yaitu triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber. Dengan metode ini, penelitian mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber seperti untuk mengkaji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang. Maka pengumpulan atau pengujian data yang diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan, dan juga ke teman kerja. Data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan 3 sumber data tersebut. Dan selanjutnya triangulasi metode. Triangulasi ini dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal, pengumpulan data dengan teknik wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Triangulasi ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar. Belum banyak masalah. Akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dilakukan pengecekan data dengan teknik-teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
D. Pengecekan sejawat melalui diskusi ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam waktu diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud. Sebagai salah satu pemeriksaan keabsahan data, pertama, untuk membuat agar peneliti mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan teman mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dan yang kedua, diskusi dengan teman sejawat memberi suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dalam benak peneliti. Dan demikian, pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang dilakukan dan menyediakan pandangan kritis. 2. Mengetes hipotesis kerja (temuan teori substantif). Yang ketiga, membantu mengembangkan langkah berikutnya. Dan yang keempat, melayani sebagai pembanding. Pengecekan keanggotaan tim atau dengan anggota yang terlibat dalam pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan yang terlibat meliputi data, kategori, analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran dan interpretasi. Hal itu dilakukan dengan cara penilaian dilakukan oleh responden. 1. Mengoreksi kekeliruan. 2. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela. 3. Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtiarkan sebagai langkah awal analisis data. Dan yang terakhir yaitu menilai menyeluruh kecukupan data yang dikumpulkan. Selanjutnya, kecukupan bahan referensi. Yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, yaitu data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Selanjutnya, kajian kasus negatif, yaitu kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding dalam suatu pelatihan kepemimpinan perusahaan. Sebagai peserta berhasil dengan baik dan tidak menduduki kedudukan yang baik. Peserta yang tidak menyelesaikan program dan meninggalkan latihan sebelum waktunya diambil sebagai kasus untuk meneliti kekurangan program latihan tersebut. Kasus seperti itu digunakan sebagai kasus negatif untuk menjelaskan hipotesis kerjaan alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. Uraian rinci merupakan usaha membangun keteralian dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci keteralian tergantung pada pengetahuan sebagai peneliti tentang konteks pengertian dan konteks penerimaan. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab terhadap penyediaan dasar secukupnya yang memungkinkan seseorang merenungkan suatu aplikasi pada penerimaan
sehingga memungkinkan adanya pembandingan. Auditing adalah konsep bisnis khususnya di bidang fisikal yang dimanfaatkan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun hasil atau keluaran. Penelusuran audit atau auditorial tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan, keseluruhan proses, dan hasil studi. Di dalam auditing terdapat audit ketergantungan dan audit kepastian. Adapun yang dilakukan dalam kedua audit tersebut ialah satu, audit ketergantungan. Memastikan peneliti menggunakan metodologi yang tepat, memastikan proses pengumpulan data secara lengkap, memastikan proses dan hasil analisis data yang ada, memastikan objektivitas penelitian dan memeriksa kasus negatif jika ada. Yang kedua, audit kepastian. Memastikan apakah hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang ada, menelusuri jejak audit data mentah, menguji kelogisan data penelitian, menilai derajat ketelitian, dan memeriksa peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan data. Proses auditing dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Disarankan Heilbron, yaitu per entry. 1. Penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan formal, penentuan keabsahan data. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.